Oke. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan-rekan dosen yang sudah join ya, sudah masuk di pelatihan penulisan bahan ajar hari kedua ya. Dan hari ini kita akan membahas terlebih dahulu materi dari pemateri kedua ya. Dalam hal ini dari Ibu Dr. Umi Hijriah. Nanti dilanjutkan dengan mengambil beberapa sampel bahan ajar yang bisa kita jadikan contoh katakanlah ya. Dan endingnya nanti harapannya kegiatan ini menghasilkan satu bahan ajar dari rekan-rekan semua, dari dosen Prodi PBA yang siap untuk digunakan ya. Saya yakin sih sebenarnya bahannya sudah ada semua, tapi kemudian hari ini kita coba untuk diskusi, kita coba untuk sharing ya. Jadi sifatnya hari ini adalah sharing dan diskusi terkait dengan bahan ajar yang katakanlah bisa mengatasi kesulitan-kesulitan ya, terutama dalam pembelajaran daring kita yang kita alami saat ini ya. Jadi nanti selama kurang lebih 3 jam ke depan kan ya, kita diskusi terkait dengan pengembangan bahan ajar yang ada di prodi kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Umi Hijriah untuk memaparkan terkait dengan materi bahan ajar ya. Ya, ini kebetulan beliau sangat expert ya kalau terkait dengan bidangnya. Baik Bu, silakan Bu Dr. Umi Hijriah untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Irwan Dhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada kesempatan hari ini masih bisa bertatap muka baik daringnya ya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Serta mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dan limpahan dari rahmat dan curahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita masih dapat mengerjakan aktivitas keseharian kita dengan lebih baik. Yang kedua, salawat teriring salam, marilah kita sanjung agungkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, yang mudah-mudahan kita harapkan syafaat beliau pada hari yaumul qiyamah. Teman-teman dosen jurusan pendidikan bahasa Arab yang saya hormati, pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak kita perdalam aja lah gitu ya, mungkin kita memperdalam materi yang sudah kemarin disampaikan oleh narasumber Pak Ihwan Mahmudi MPD, Pak Dr. Ihwan Mahmudi MPD yang sudah memaparkan apa itu pengembangan bahan ajar. Dia mungkin lebih kepada proses pengembangan bahan ajar itu seperti sebuah penelitian ya. Kalau saya lihat lebih kepada R&D-nya gitu. Ketika kita akan mengembangkan sebuah bahan ajar, ya kira-kira langkah-langkah ininya seperti itu, langkah-langkah strategisnya seperti itu. Di sini saya mungkin ingin lebih melihat apa itu pengembangan, apa itu bahan ajar ya. Bentuk-bentuknya apa saja yang namanya bahan ajar itu bisa berbentuk apa saja. Nah, itu mungkin kita lihat bersama-sama. Nanti mungkin Bapak Ibu kan saya kira sudah punya semua kita. Bahan ajar kita sudah punya semua karena selama ini kita juga mengajar pasti sudah punya bahan ajar. Nah, kira-kira kriteria yang Bapak Ibu miliki itu yang mana jenisnya? Masuk kriteria yang mana? Nah, itu mari kita lihat bersama-sama.
Kalau kita lihat secara definitif ya, bahan ajar itu adalah merupakan informasi ya, alat dan teks yang diperlukan guru untuk merencanakan atau perencanaan, penelahan, implementasi pembelajaran. Ya, yang namanya bahan, ya apa saja yang bisa digunakan oleh guru dalam mengimplementasikan pembelajaran. Jadi berupa materi-materi atau bisa juga teks-teks, bisa berupa yang lain. Sekarang sih mungkin juga lebih kepada elektronik. Itu merupakan bahan yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik. Di mana bahan ajar ini adalah bisa membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini sebetulnya sifatnya membantu ya, karena tidak mungkin juga guru mungkin tidak semuanya ingat apa yang ada di dalam materi itu ya, dalam buku misalnya, kita tidak mungkin ingat semua, tapi ini adalah salah satu bahan untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Secara definitif dijelaskan bahwa bahan ajar itu adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Ini kalau kita lihat dari pengertian bahan ajarnya itu sendiri. Bentuk-bentuknya apa saja yang terkait dengan bahan ajar ini? Ini yang kemarin mungkin kurang disinggung ya. Bentuk bahan ajar di sini banyak macamnya, bisa berupa handboard, ya, bisa buku, bisa juga modul, LKS, bisa brosur, bisa leaflet, dan wall chart. Kalau dia berupa bahan visual atau audiovisual, bisa berupa film, video, VCD. Kemudian kalau dia audio bisa berupa kaset, CD, audio, radio misalnya kan. Berupa visual bisa foto, gambar, model, atau multimedia, bisa berupa CD interaktif, komputer based, dan internet. Ini sebetulnya sekarang ini kita sudah terjadi loncatan situasi ya, yang mana guru mengharuskan kita atau guru semua untuk memperhatikan atau mempersiapkan sampai ke bentuk ajar yang sifatnya internet ya, langsung kepada internet atau komputer base, berbasis komputer. Untuk itu melihat situasi yang seperti ini, saya kira sebuah kemestian juga kita untuk mempelajari bahan-bahan ajar yang sangat membantu kita, guru-guru dan juga para dosen dalam proses pembelajarannya. Sehingga peserta didik atau mahasiswa atau siswa mampu menyerap materi-materi ajar yang diberikan oleh guru atau dosen. Karena kalau kita sudah berikan bahan ajar ini, saya kira mungkin nanti ya mereka bisa mengaksesnya dalam situasi seperti apa saja. Dalam situasi apapun mereka bisa mengakses, misalnya dia bahan ajar cetak juga bisa, kemudian apalagi yang sifatnya multimedia, based komputer. Kemudian apa yang harusnya ada atau cakupan dalam bahan ajar itu yang harus muncul di dalam bahan-bahan ajar itu, yang harus kita tidak boleh lupa adalah yang pertama harus memuat, ini masih SKKD ya, SKKD itu berarti masih kurikulum KTSP. Judul ini judul mata pelajaran, saya kira ini yang di atas, paling atas sendiri itu. Ini judul mata pelajarannya apa, kemudian SKKD kalau ini masih melihat kurikulum yang lama, kalau sekarang berarti kurikulum 2013 langsung aja ke KI ya, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan, gitu kan, indikator dan tempat. Tempat ini berarti tempat sekolah atau tempat madrasah yang kita
ajar. Kemudian ada petunjuk bagi guru, bagi siswa, bagi dosen, gitu kan. Petunjuk bagi mahasiswa dan dosen dalam menggunakan bahan ajar tersebut. Kemudian ada tujuan yang akan dicapai, ada informasi-informasi pendukungnya, ada latihan-latihan, ada petunjuk kerja, dan ada penilaian. Nah, ini. Jadi namanya cakupan buku ajar itu sampai ada penilaian. Nah, untuk SKKD ini memang sebaiknya dibuat per bab ya. Kalau misalnya bab 1 berarti mencakup SK1, KD1 seperti itu. Atau kalau sekarang KI ya, KI, KD, indikator dalam satu KD, satu bab, satu KD, itu akan lebih memudahkan karena nanti sampai dilihat pada taraf penilaian, gitu, sampai ke penilaiannya. Jadi dicek bagaimana penilaiannya untuk mengukur tingkat ketercapaian indikator pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pengajar. Oke, kita agak cepat saja ya. Nah, di sini ada contoh, misalnya biologi. Nah, ini materinya SKKD-nya. Kira-kira kalau kita lihat petakan seperti ini, SKKD, KI, KD kalau sekarang ya. Kemudian materinya, objek materinya kira-kira apa? Nah, ini materi-materinya 1, 2, 3, 4, 5. Ini materi yang ada dalam KD ini. Misalnya bahasa Arab ya apa? Misalnya. Dari misalnya istima, kalam, kiroah, kitabah misalnya, itu kan karena menganut sistem all-in-one system, misalnya pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Ada satu misalnya maharoh al-istima, kedua maharoh kalam, 3 maharoh kitabah, 4 maharoh kiroah misalnya. Atau kiroah dulu baru kitabah. Seperti itu. Nah, ini yang kemarin ya sempat dibahas ya. Kalau dalam sebuah R&D itu kira-kira ya kan sampai seperti ini dia mempersiapkan ini. Gitu. Tapi kemarin tidak spesifik bentuknya apa ya. Karena semuanya itu tergantung kita mau apa yang akan kita kembangkan, apakah LKS, apakah modul, ataukah kaset, ataukah CD, atau apa ya, cetak atau non cetak, audio visual dan sebagainya. Alurnya kira-kira seperti itu. Oke. Yang penting saya kira kita lihat dari bentuk-bentuknya tadi. Misalnya LKS. Nah, ini sebetulnya kalau di sekolah, di madrasah, ini sudah melekat itu. Ada terbitan LKS tersendiri ya, saya kira. Jadi guru itu sangat dimudahkan sekarang, apalagi pelajaran-pelajaran itu ada buku guru, buku siswa gitu. Ini sangat mempermudah guru dalam proses pelajaran. Jadi guru hampir dipermudah sama sekali ya, dipermudah sekali gitu. Ada pemerintah, ada penggerak kurikulum yang sudah menetapkan bagaimana buku guru seperti apa, buku siswa seperti apa. Itu kalau kita lihat buku guru, buku siswa itu sudah ya mungkin sudah mencakup semuanya ya dari materi-materi yang ada dalam standar isi yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau pada tingkat perguruan tinggi? Nah, ini yang kita hampir tidak ada ya, karena memang lebih kepada kurikulum terpisah ya, termasuk ini kewenangan guru atau dosen untuk mengembangkan bahan ajarnya itu seluas-luasnya. Jadi tidak ada campur tangan dari perguruan tinggi, misalnya pemegang kebijakan, hanya juga mungkin hanya memberikan rambu-rambunya saja, gitu kan? Ya, kita paling hanya memberikan rambu-rambu silabusnya seperti apa. Tapi untuk pengembangan bahan ajarnya sendiri, seluas-luasnya adalah kepada pengajar sendiri atau dosen itu sendiri yang akan mengembangkan bahan ajar yang akan diberikan kepada peserta didiknya. Oke, nah untuk LKS ini memang agak jarang ya, jarang digunakan. Tapi bagaimana misalnya kita pembelajaran menggunakan LKS ini sangat memudah kita, saya kira ya.
Kenapa? Karena LKS itu berisi lembar kegiatan peserta didik, ya, kegiatan siswa, di mana lembar-lembar itu berupa tugas-tugas, ya, yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Jadi kalau masa pandemi seperti ini, saya kira sangat cocok ini, ya. Jadi walaupun tidak tatap muka, tapi kita bisa tetap ada proses pembelajaran dengan memberikan tugas-tugas kepada peserta didik, yang mana di sana ada tugas untuk belajar. Lembar kegiatan ini berisi petunjuk, kemudian langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas tersebut, dan tugas-tugas bisa berupa praktek, ya, teori, dan juga mungkin paparan-paparan teoritik, ya. Kemudian kalau LKS mungkin ini ya nanti bisa dilihat, Pak, ya. Coba kita lihat bahan ajar yang lain aja deh, yang mungkin lebih memungkinkan daripada di LKS. Coba kita sekarang lihat yang buku aja deh, ya, buku teks. Bapak Ibu, walaupun misalnya ini kan kayaknya masuk hari ini rata-rata banyak dosen non PNS ini, ya, atau dosen non tetap DLB. Nah, Bapak Ibu DLB juga bisa menyusun buku teks, ya. Dan buku teks ini bisa diterbitkan kalau memang bagus sesuai dengan langkah-langkah yang kemarin sudah diberikan oleh pemateri pertama. Nah, apa bedanya bahan ajar dengan buku teks? Bahan ajar merupakan bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru atau siswa dalam proses pembelajaran, dalam kegiatan belajar mengajar. Yang mana buku teks itu merupakan sumber informasi yang disusun dengan struktur dan urutan berdasarkan bidang ilmu tertentu. Apa manfaat bahan ajar di sini? Bahan ajar ini bermanfaat untuk menimbulkan atau meningkatkan minat baca peserta didik. Kemudian ditulis dan dirancang memang untuk peserta didik. Kemudian menjelaskan tujuan interaksionalnya, SKKD tadi, ya. Disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Kemudian struktur pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai. Kemudian memberikan kesempatan pada siswa untuk berlatih, juga mengakomodasi kesulitan siswa dan memberikan rangkuman-rangkuman. Gaya penulisan komunikatif dan semi formal, kemudian berisi kepadatan berdasarkan kebutuhan siswa dan dikemas untuk proses interaksional, sehingga mempunyai mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta didik dan menjelaskan cara mempelajari bahan ajar tersebut. Kalau buku teks hampir sama sebetulnya, ya. Apa yang membedakan di sini? Nah, kalau buku teks sebetulnya sama, ya, dengan buku ajar atau bahan ajar itu yang berupa buku, artinya buku teks yang bisa dibaca oleh peserta didik, ditulis untuk pembaca, bisa guru, bisa dosen, juga untuk peserta didik, kemudian dirancang untuk dipasarkan secara luas, belum tentu menjelaskan tujuan interaksional. Nah, jadi kalau bahan ajar khusus untuk bahan interaksional sesuai dengan SKKD, ya. Jika buku teks dia bisa lepas, bisa juga terkait itu, tapi bisa juga tidak. Tidak harus, ya, tidak harus menjelaskan tujuan interaksional, dan disusun secara linear. Kemudian struktur berdasarkan logika bidang ilmu dan belum tentu memberikan latihan. Kemudian tidak mengantisipasi kesukaran belajar siswa, belum tentu memberikan rangkuman, gaya penulisan naratif, tetapi tidak komunikatif.
sangat padat dan mengumpulkan umpan balik dari pembaca. Nah, kalau buku teks seperti itu. Jadi seperti buku-buku yang kita lihat di pasaran, tentunya di perpustakaan atau di toko-toko buku, misalnya bicara tentang evaluasi pembelajaran. Ketika bicara evaluasi pembelajaran, dia tidak harus mencakup sesuai dengan SKKD yang ada, tapi dia lebih luas membicarakan tentang apa itu evaluasi, mulai dari pengertiannya, macam-macamnya, dan seterusnya sampai selesai berbicara tentang evaluasi pembelajaran. Ini nanti yang Bapak Ibu bisa pilih sebetulnya mau seperti apa bahan ajar yang kita miliki ya sebagai bahan untuk ya menguatkan materi-materi yang akan diberikan kepada peserta didik dan sebagai informasi yang akan diterima peserta didik bisa dibaca langsung, bisa sebagai dokumen peserta didik dan juga membantu guru dalam proses dokumentasi penyampaian materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Jenis bahan ajar yang bisa kita buat banyak hal sebetulnya ya. Ada lembar informasi. Tadi lembar informasi bisa berupa kertas kerja, bisa LKS, bisa kertas-kertas kerja, bisa berbentuk PPT dan seterusnya. Kemudian ada operation sheet. Ini juga hampir sama ya. Job sheet, worksheet, handout, modul. Mana yang kira-kira paling memungkinkan kita buat ya. Minimal handout gitu ya. Handout ini setiap proses pembelajaran kita membuat kisi-kisi materi yang akan diajarkan dan disampaikan berupa dalam bentuk handout. Handout itu bisa berupa apa namanya PPT ya atau yang lain, biasanya dalam bentuk PPT, tapi lebih kepada pointers-pointersnya saja yang akan disampaikan kepada peserta didik. Atau bisa juga dia power tag gitu ya, tidak PowerPoint itu power tag. Ada judul, ada uraiannya gitu ya, sampai kepada ada simpulannya dari masing-masing judul atau masing-masing indikator. Nah, nanti ini yang mungkin kita tagih ini ya Bapak Ibu ya, berupa tagihan. Setelah pelatihan ini, mohon mengirimkan seperti apa jenis bahan ajar yang sudah Bapak Ibu buat, gitu. Karena ini juga sebagai laporan nanti ke pimpinan bahwa dosen pendidikan bahasa Arab, baik yang tetap maupun tidak tetap, sudah memiliki bahan ajar yang layak ya, sudah memiliki bahan ajar yang bisa dijadikan modal untuk mereka mengajar di prodi bahasa Arab. Jadi kita jadikan laporan dan dosen ini layak dipertahankan kan gitu kira-kira. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Kalau ada silakan kita buka tanya jawab. Tidak ada. Benar paham ya, ini karena mengulas saja ini. Nah, begini sebetulnya sudah hal umum ya. Sekarang mungkin kita bicara modul. Nah, ini sering kita dengar ya. Dan kita sudah sering mungkin membaca dan menggunakan modul. Apa itu modul, bedanya dengan bahan ajar dan tadi buku teks. Ya. Modul itu merupakan juga bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik, yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri. Jadi yang namanya modul tidak harus ada gurunya, tidak harus ada dosennya, mahasiswa bisa belajar sendiri. Kenapa? Karena sudah tersusun secara sistematis yang mencakup
materi, metodenya seperti apa, sampai ke evaluasinya. Mereka bisa melakukan evaluasi secara mandiri. Ini modul. Kemudian kebahasaannya dibuat sesederhana mungkin sesuai dengan level berpikir peserta didiknya. Kalau misalnya SMA, SMK, SMP misalnya, atau peserta yang ada di perguruan tinggi. Ini biasanya memang modul ini digunakan kalau kita guru-guru ya, guru-guru yang ada pelatihan pelatihan peningkatan kompetensi keguruan mereka, ini biasanya pasti sudah ada modulnya. Modul tentang perencanaan, modul tentang metode pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, atau modulnya lengkap itu biasanya seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa belajar sendiri sampai mereka mengevaluasi kemampuan mereka masing-masing. Ya. Kemudian yang ada dalam modul itu mampu membelajarkan diri sendiri. Jadi kenapa? Karena misalnya materinya sudah diberikan, ada cakupannya misalnya 1 unit atau 2 unit, ya. Kemudian mereka harus membaca materi yang sudah diberikan dalam modul itu, kemudian sudah disediakan latihan-latihan yang mereka atau guru atau peserta didik bisa mempelajarinya sendiri sesuai dengan contoh-contoh yang sudah diberikan. Jadi setelah membaca, mereka mengerjakan latihan atau tugas-tugas dan sejenisnya, kemudian mereka mengisi atau mengerjakan soal-soal tersebut. Dan mereka bisa melihat kalau memang ini biasanya tersedia kunci jawabannya. Nah ini isi, kalau bisa isinya jangan lihat kunci dulu ya. Tapi sediakan kunci jawaban. Ketika dia nanti selesai mengerjakan soal, bisa mengecek berapa benarnya, berapa salahnya. Kalau memang salah, ya tidak harus dibenarkan sendiri. Atau kita kenal dengan istilahnya self-assessment, ya, bisa menilai diri sendiri. Oke, mungkin sampai di sini paparan tentang modul. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Halo, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita nanti langsung sharing modul atau bahan ajar yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke kita. Ya, mungkin nanti bisa mewakili ya beberapa orang ya Pak Irwan ya. Kita sharing seperti apa bahan ajar yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Kita coba cermati bersama-sama ini bentuknya apa, namanya apa, yang belum ada apa dan seterusnya. Kita sharing bersama-sama. Mungkin itu paparan dari saya sementara Pak Irwan. Nanti kalau ada tanya jawab bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab saja. Ya, baik. Terima kasih pada Ibu Dr. Umi Hijriah ya sudah memaparkan terkait dengan kerangka berpikir atau bagaimana mengembangkan sebuah modul atau bahan ajar yang baik ya, yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah, sebelum ke sesi berikutnya ya, kami ingin mungkin ada respon ya dari peserta ya Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan ya, sebelum nanti kami akan memilih beberapa bahan ajar yang sudah dikirimkan ya. Ini perlu diketahui bahwa bagi Bapak Ibu sekalian, bahan ajar ini wajib untuk dikirimkan sebagai apa istilahnya bahan diskusi kita ya, karena ini luaran dari kegiatan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan sebuah produk bahan ajar ya. Meskipun nanti tidak semua kita koreksi dalam arti tidak keseluruhan karena banyak sekali ya, tapi paling tidak poin-poin dari pertemuan kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa bahan ajar itu seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Umi bahwa punya hal-hal yang sifatnya
apa ya istilahnya, harus dipenuhi, ada indikator-indikator yang memang harus dipenuhi. Baik, Pak Mizan siap Pak menampilkan beberapa hal. Ya, oke Bapak Ibu silakan dibuka mic-nya kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan. Kalau tidak ada, nanti Pak Mizan akan memilih salah satu atau salah dua materi ya. Nanti akan dibahas oleh Bu Umi dan mungkin Bu Erlina sudah bergabung belum? Atau Pak Dr. Andes Haji Abdul Hamid, Pak Hamid? Ya. Oke, Pak Mizan, siap. Nanti yang bahan ajarnya kita tampilkan, mohon untuk membuka suaranya ya, Bapak Ibu. Siap. Jadi ini kita pilih secara acak aja. Oke, kita sifatnya diskusi, bukan berarti kita lebih baik dibanding yang lainnya, melainkan ini kita diskusi saja terkait dengan bahan-bahan yang sudah Bapak Ibu buat. Oke, dari Ibu Oktari Pradina Anggi ya. Hadir kayaknya ini. Ibu Oktari, boleh bersuara? Ya Pak, hadir Pak. Oke. Ya. Silakan Bu, sebelum Iya, ini bisa dijelaskan dulu ini materinya apa dan konsepnya seperti apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Oktari Pradina Anggi. Saya dosen DLB bertugas mengampu mata kuliah di DLB di PBA, salah satunya mata kuliah lingkungan, pendidikan lingkungan pada kelas semester 4, kelas E dan kelas F. Ini salah satu bahan ajar saya yang saya gunakan di minggu kemarin pada pertemuan ketiga dengan materi hukum lingkungan hidup. Lanjut, Pak. Ya, materi ini bertujuan agar mahasiswa itu memahami dan juga mengetahui bahwasannya terdapat hukum lingkungan hidup yang menjadi patokan kita dalam dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan hidup seperti itu. Nah, pada bahan ajar ini saya juga mengcombine yang namanya socio-scientific issues. Kebetulan ini adalah salah satu strategi saya ketika tesis S2. Jadi karena saya mengampu mata kuliah berkaitan dengan sains, berkaitan dengan lingkungan, itu sangat cocok sekali dikombin dengan strategi socio-scientific issue. Jadi dalam strategi ini saya menampilkan, lanjut Pak, saya menampilkan sebuah berita atau fakta atau isu yang terdapat di Indonesia ya berkaitan dengan lingkungan seperti itu. Jadi karena materinya berkaitan dengan hukum lingkungan, saya cari fakta atau berita yang berkaitan dengan hukum lingkungan seperti itu.
seperti yang dijelaskan oleh pemateri kemarin, bahwasanya pertama kali saat kita mengembangkan bahan ajar, kita harus tahu dulu permasalahan yang terdapat di sekitar kita, gitu kan, sehingga menjadi acuan dalam mengembangkan bahan ajar yang berguna bagi mahasiswa, gitu. Dalam mengembangkan materi ini juga, saya mencari gitu permasalahan yang terjadi di lingkungan berkaitan dengan materi saya, yaitu hukum lingkungan. Seperti yang terdapat pada berita ini adalah berita dari internet, saya ambil langsung. Jadi dengan berita ini akan membuat siswa itu penasaran gitu ya. Jadi tidak mengira-ngira seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian saya masuk ke materinya. Seperti itu, Pak. Tentang hukum lingkungan. Selanjutnya di paling akhir, Pak. Ada saya menampilkan video. Nah, simaklah video atau berita berikut ini gitu. Jadi berkaitan dengan hukum lingkungan, saya menampilkan 2 video. Salah satunya berita viral, ada ibu-ibu yang dia membuang sampah di mulut kuda Nil, ya. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu juga pernah dengar berita tersebut. Kemudian hukum apa atau sanksi apa yang diberikan kepada ibu tersebut juga ada di berita itu. Kemudian ada satu lagi berita viral, ibu-ibu di suatu daerah di Bengkulu, dia membuang sampah di laut. Nah, itu juga dihukum atau mendapatkan sanksi dari pemerintah daerah di sana gitu. Itu juga saya tampilkan di video itu, dan itu sangat berkaitan dengan materi yang saya tampilkan, sehingga dengan adanya video dan berita itu membuat mahasiswa saya menjadi antusias. Kemudian setelah itu mereka berdiskusi hikmah yang bisa mereka dapatkan, dan juga hal-hal apa saja yang jangan dilakukan berdasarkan video tersebut. Begitu, Pak, cukup. Mungkin hari ini PR yang saya dapatkan ya, yaitu saya belum menampilkan tujuan dari bahan ajar saya di PPT saya ini gitu ya. Nah, itu sudah saya tulis di di buku saya, bahwasanya saya harus menampilkan tujuan-tujuannya seperti itu. Cukup, Pak. Oke, terima kasih Bu Oktari ya. Mungkin beri tepuk tangan online dulu pada Bu Oktari. Oke. Gimana Bu Umi, apa langsung dikomentari atau kita buka dulu yang lain? Oke, baik, silakan Pak Mizan, tampilkan lagi. Ya, tadi dari Bu Oktari bahan ajarnya berupa PowerPoint ya, PPT ya. Ya, mungkin ada varian lain gitu, misalkan video atau modul. Ya, PPT lagi nggak apa-apa. Oke, ini pendidikan lingkungan ya. Bu Nurul, Adis Ningrum. Ada Bu Nurul? Iya, ada, Pak. Oke, mungkin satu ini Sama, ya. iya, dengan Ya. Bobo. Nah, silakan Bu Nurul. Mungkin bisa ditampilkan videonya, Bu? Videonya ya? Oh ya. Ya.
Oke. Nah, siap. Untuk ini adalah bahan ajar, sedikit bahan ajar yang saya buat, di mana ini adalah PPT yang menampilkan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga kemarin. Di situ memuat beberapa topik bahasan, ada membahas tentang teknis perkuliahan juga, dan di sana ada disertakan RPS juga, cuma RPS-nya di Word Pak, jadi di link ke Word gitu. Setelah itu juga ada bahasan tentang bisa di next Pak. Next. Ya, ini teknis perkuliahannya. Bisa di next lagi. Ya, ini untuk teknis penulisan makalah yang dibuat oleh mahasiswa, karena memang nanti mahasiswa itu diwajibkan untuk menulis makalah, dan makalah itu nanti akan saya koreksi, akan saya lihat, dan sedikit nanti akan dibahas bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, seperti itu. Next. Iya, next. Nah, ini untuk RPS-nya kebetulan karena kami mengampu pendidikan lingkungan dan sudah di konsorsium, jadi memang RPS-nya itu untuk seluruh dosen pendidikan lingkungan itu RPS-nya sama gitu. Nah, ini sedikit materi awal untuk tentang pengertian pendidikan lingkungan, ruang lingkupnya, tujuannya apa, kenapa perlu adanya mata kuliah ini di jurusan pendidikan bahasa Arab, Nah, itu nanti saya sampaikan di awal perkuliahan kemarin. Jadi supaya mahasiswa itu paham dan tahu kenapa sih kok mahasiswa pendidikan bahasa Arab perlu membahas tentang pendidikan lingkungan. Next. Next. Yang terus Pak. Nah, kemarin saya sedikit menjelaskan kepada kawan-kawan mahasiswa tentang 14 asas lingkungan, di mana penjelasan saya itu memuat tentang contoh-contoh tentang 14 asas lingkungan. Slide 11, Pak, dan 12. Ya, 12. Nah, next lagi. Di situ ada 14 asas yang saya jelaskan, disertai dengan contoh-contoh real yang memang ada di kehidupan sehari-hari. Dan karena kita daring, jadi saya pengennya mereka langsung terkoneksi dengan internet, sehingga apa yang kita bahas itu nanti mereka akan langsung cari contohnya sendiri, mencari contohnya masing-masing di internet. Contoh-contoh apa yang menjadi kasus atau menjadi happening di Indonesia saat ini yang menjadi permasalahan dan concern pelanggaran-pelanggaran tentang lingkungan. Seperti yang Ibu tadi jelaskan tentang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran tentang lingkungan yang belakangan ini sering terjadi seperti itu. Saya rasa itu aja Pak, baru sampai 14 asas lingkungan yang saya jelaskan kemarin ke kawan-kawan. Oke, beri tepuk tangan online dulu kepada Bu Nurul. Ya, mungkin ini perwakilan dari mata kuliah lingkungan, ya, Islam dan lingkungan hidup atau pendidikan lingkungan. Nanti next mungkin mata kuliah kebahasa Araban. Tapi sebelum itu sedikit terkait dengan bahan ajar yang sudah ditampilkan oleh Bu Angyan, Bu Nurul ya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Bu Nurul dan Bu Okta, ya, Bu Okta yang sudah memaparkan bagaimana handout ya berupa PPT yang sudah ditampilkan tadi. Saya kira ini sangat bagus ya. Sudah bagus lah. Artinya hanya mungkin memang beberapa item yang harus dilengkapi ya, minimal di pertemuan awal itu, kalau mungkin tadi bukan pertemuan awal yang ditampilkan ya di PPT-nya, atau kalau bisa di setiap pertemuan itu kan PPT atau handout itu per tatap muka ya, atau per pertemuan. Kalau per pertemuan berarti harus ada tujuan interaksionalnya yang harus jelas, harus dipaparkan sebetulnya di awal itu. Ada tujuan interaksionalnya, misalnya setelah proses belajar ini peserta didik atau mahasiswa
memiliki kemampuan tentang apa, memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup, misalnya itu kan ya, sesuai dengan indikator-indikator yang ada dalam RPS-nya itu. Itu nanti juga sebutnya mempermudah dosen ketika mengevaluasi aspek mana yang akan dinilai, aspek mana yang tercapai atau tidak tercapai. Oke, jadi ada tujuannya yang belum kelihatan. Kemudian indikatornya juga harus ditampilkan nah, setiap pertemuan. Nah ini mudah-mudahan per pertemuan dosen-dosen menggunakan handout lah ya, saya kira ya, sangat bagus itu untuk memandu peserta didiknya atau mahasiswa untuk dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Ini sangat membantu mereka. Karena kalau dilepas saja, mungkin bisa saja ya mereka dilepas untuk mencari sendiri, tapi kalau tidak ada arahan dari PPT atau semacam garis-garis yang harus diikutinya, ini terlalu lepas nanti pengetahuan yang mereka miliki. Bagus. Mungkin yang perlu saya saran juga, tampilan PPT-nya saya kira harus menarik gitu ya. Tadi yang Nurul tadi kayaknya power pack-nya kurang lebih kuat teksnya ya. Kuat teksnya mungkin dibantu dengan ya Gambar ilustrasi. Didesain lagi lebih bagus lah. Tampilannya juga harus menarik. Kalau ini ditampilkan ke layar mungkin nanti nggak menarik gitu nanti. Tapi isinya oke saya kira. Hanya desain tampilannya aja yang. Tapi untungnya kemarin mungkin tidak ditayang langsung ya. Di-share lewat WA ya pada peserta didiknya ya, pada mahasiswa. Iya Bu, di grup WhatsApp. Oke. Terima kasih, itu saja mungkin ya. Selebihnya bisa ditambahkan per pertemuan ada tujuan atau SKKD ya istilahnya ya, kalau dalam pelajaran itu kita juga ada namanya capaian, minimal gitu, capaian pembelajaran. Nah, gitu. Capaian pembelajaran, terus kemudian indikator. Oke, saya kira itu cukup Pak Irwan, masukan dari saya. Terima kasih Bu. Ya. Satu mungkin Bu, perlu tidak sih ada semacam integrasi atau korelasi dengan nilai-nilai keislamannya? Ya, betul. Jadi karena kita dari UIN gitu ya, atau dosen UIN atau mahasiswa UIN, ada baiknya untuk mengkorelasikan, mengintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. Gitu ya. Misalnya ini tadi tentang lingkungan ya, pentingnya lingkungan hidup. Coba kaitkan dengan berilah ayat-ayat atau hadis ya, 1 atau 2 ayat tentang lingkungan. Mereka banyak gitu ya. Menjaga lingkungan, tidak merusak lingkungan dan seterusnya. Sesuaikan dengan materi. Ada integrasi keilmuan. Jadi tidak murni ke bisa ditarik itu ya Ibu ya. Ya kalau yang sudah lewat oke lah, nggak masalah. Mungkin yang akan datang, materi yang akan datang saya kira bisa diintegrasikan, diberikan sentuhan-sentuhan nilai keislaman atau materi itu dikaitkan dengan keislaman. Nah, sangat terkait sekali. Mungkin itu masukannya Bu Nurul dan Bu Okta. Oh ini Bu, mohon maaf, ingin menambahkan. Okay. Jadi saya kagum sekali ya mengajar di PBA. Ini pertama kalinya saya mengajar di PBA. Jadi mahasiswa saya itu selain pintar, hampir rata-rata pintar mengaji karena ya itu. Jadi kita selalu mengkaitkan dengan nilai keislaman. Jadi mereka itu secara otomatis dengan sendirinya mengkaitkan lingkungan dengan Islam itu sendiri gitu. Entah mungkin karena prodinya pendidikan bahasa Arab atau memang personalnya gitu. Tapi alhamdulillah rata-rata mahasiswa PBA bagus sekali gitu Bu. Saya selalu memuji mereka secara langsung karena mereka memang patut dipuji gitu. Ya. Makasih Bu.
Ini agak-agak putus-putus juga suara. Oke. Ya, ya itu ya Mbak ya, alhamdulillah memang mungkin karena terkait semua materi-materi pelajaran yang mereka dapatkan itu memang berkorelasi dengan keislaman, ya otomatis mungkin juga ketika bicara lingkungan mereka pikirannya sudah langsung ngonek gitu ya ke keislaman. Mungkin, nah itu tadi. Kalau ini kan selama ini tanggapan mahasiswa, nah makanya ada baiknya ada penguatan lah simpulannya atau apanya dikaitkan materi itu dengan dikaitkan saja dengan keislaman atau berikan tugas-tugas ke peserta didik untuk mengkaitkan dengan nilai-nilai keislaman. Saya kira kan lebih mudah kalau mahasiswanya sudah connect ya. Bu Okta ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih atas masukannya dan kesediaannya untuk memaparkan handout yang dimiliki. Yang lain mungkin ada Pak? Nah, ya, Pak Mizan mungkin bisa ditampilkan lagi ya yang bidang ke ya materi PBA-nya ya yang ada lah. Nah, Ibu Rohmi Haniah ini. Oh, bahasa Inggris profesi ya. Ibu Rohmi. Ada Ibu Rohmi di sini? Rohmi hadir. Rohmi hadir. Wah, kayaknya nggak ada, Pak. Ada nggak Bu Rohmi? Nggak ada. Ya, iya. Nggak apa-apa kalau Word, ada Word-nya. Selain PPT nggak masalah. PPT boleh deh. Gitu. Bapak Ibu sambil kopi di rumah nggak apa-apa ya? Boleh. Kopi masing-masing. Nanti pasti ya Pak. Ya. Tadi Bumaya. Ada Bumaya ada. Bu Maya. Halo. Halo, iya Pak. Nah. Mohon maaf barusan masih ada tamu sebentar. Oke, siap. Ini sudah. Ya Pak. Ya, silakan Bu. Mungkin bisa dibahas sedikit terkait dengan materi ajar yang sudah Ibu buat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan bahan ajar yang saya gunakan menggunakan PPT ya Pak. Sebentar Bapak Ibu. Bu Maya, videonya bisa diaktifkan nggak Bu? Ya, bisa Pak. Baik Bapak Ibu. Di sini saya alhamdulillah mengampu mata kuliah metodologi studi Islam semester 2
untuk bahan ajar yang saya gunakan masih ada kekurangan Ibu, jadi belum ada tujuan dari makalah ini. Kemudian jadi saya langsung masuk kepada pengantar pertemuan pertama, yaitu tentang pengantar metode studi Islam itu sendiri. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian apa itu dari metodologi studi Islam, kemudian tujuan, pengertian metode studi Islam menurut para pakar, dan setelah itu ruang lingkup dari metodologi studi itu sendiri. Jadi mengarahkan kepada mahasiswa bagaimana sih ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam pembelajaran metodologi studi Islam itu sendiri. Dan setelah itu kegunaan dari mata kuliah atau mata kuliah metodologi studi Islam. Begitu Bapak. Jadi saya menggunakan Putus ya? Sinyalnya. Halo? Ya, sinyal ya. Mohon maaf Bapak Ibu terkendala sinyal, kemungkinan Bu Maya ya. Ya, gimana Bu Mi? Mau lanjut dikomentarin atau menunggu Bu Maya masuk? Ya. Mohon maaf Pak, barusan Oh. ada gangguan. Ya. Keluar barusan ini Pak. Ya, ya nggak apa-apa Bu, suaranya aja nggak apa-apa. Kalau mungkin video terlalu berat. Nah. Ya. Saya ulang dari awal atau bagaimana Pak? Tadi macetnya ya Pak ya? Dari mana Ya. Pak ya? Dari tujuan kayaknya. Dari penelitian. Ya. Jadi dalam makalah ini saya mengarahkan mahasiswa untuk mengetahui bahwasanya mata kuliah metodologi studi Islam ini adalah mata kuliah dengan tujuan bahwasanya mahasiswa diarahkan untuk mengetahui bagaimana sih ajaran agama Islam, metodologi dalam mempelajari ajaran Islam itu sendiri. Dan begitupun ada pendekatan yang digunakan dalam metode studi Islam itu sendiri, Bapak. Jadi begitu saja dari saya, Bapak. Mungkin masih banyak kurangnya ini untuk Mati lagi. Oke, sudah ditangkap poinnya mungkin Bu Umi ya. Silakan Bu, bisa langsung berkomentar. Ya, ulang sama Mayanya ya. Baik Bu Maya, mungkin nanti bisa bergabung lagi ya. Nah ini kayak Bu Maya ini PPT-nya tadi memang sangat luas ya. Power tech ya, bukan PowerPoint ya. Jadi bukan power tech. Jadi ada tech-technya yang juga dimanfaatkan, kira-kira yang nggak masalah ya. Boleh-boleh saja. Hanya memang belum ada tujuan ya. Di awal itu tujuannya belum muncul atau capaian yang dicapainya seperti apa. Sebetulnya Bapak Ibu untuk proses pelajaran di PPT-nya dan memudahkan peserta didik juga, lihat aja di RPS masing-masing itu kan ada capaian tujuan yang dicapai, itu ditampilkan di awal. Di awal ditampilkan untuk melihat bagaimana peserta didik apa saja sih yang mereka itu ingin capai, ya, yang akan dicapai dalam proses belajar atau setelah belajar ini, satu sesi ini. Ini yang tadi juga Bu itu juga belum ya. Belum dicantumkan tujuannya seperti apa, indikatornya juga, indikator pembelajarannya belum ada. Itu ya Bu Maya ya. Power tech-nya ya mohon nanti agak rapi lah gitu. Jadi masih sangat luas banget itu. Mungkin menghemat slide ya. Maksudnya menghemat slide, satu slide itu full, tapi nanti itu tidak menarik
menjadi tidak menarik. Kenapa ini juga salah media ya? Ada juga menjadi sebuah media untuk menarik peserta didik untuk belajar. Ya. Apa yang bahasa Arab mungkin bisa. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya begitu Bu Maya ya. Mungkin tambahannya di upgrade ya, lebih ke kalau dari sisi konten menurut Bu Umi sudah cukup baik mulai. Tapi ya, mungkin perlu ditambahkan tadi ada ilustrasi, ada gambar, mungkin ada skema dan seterusnya supaya lebih menarik. Selanjutnya Bapak Akbar Al-Fahmi. Ada Pak? Assalamualaikum Pak Akbar. Pak Akbar Al-Fahmi. Ya, oke, silakan Pak. Ya, kita masih menunggu Bapak Akbar atau Bapak Fahmi ya. Bapak Ibu yang belum absen dan belum mengumpulkan, mohon segera dikumpulkan Bapak Ibu ya. Pak siapa ini? Ini siapa Pak? Adi Rahman kayaknya nggak ada. Hotel. Ya, Pak Khairul Huda ada ya? Pak, monggo Pak. Bapak Khairul Huda. Ditanyain sama si Alda. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, silakan Pak Huda. Iya. Ini dijelaskan gimana atau? Oh, dipaparkan aja gambaran besarnya. Oh gitu, ya. Di sini saya untuk semester genap ini mendapat amanah untuk mengampu mata kuliah perkembangan kurikulum ya, manhaj kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Jadi ini materi yang ada yang tampil ini merupakan materi pertemuan yang ketiga ya. Jadi untuk tujuan secara umum, tujuan umum atau tujuan khusus itu sudah dipaparkan di awal perkuliahan. Jadi di sini saya tinggal menampilkan materi sesuai temanya gitu. Nah, jadi ini temanya judulnya tentang sejarah perkembangan kurikulum bahasa Arab di Indonesia. Jadi karena
di mata kuliah ini di awal-awal mahasiswa harus memahami teori tentang kurikulum ya, kurikulum bahasa Arab, mulai sejarahnya dan juga munculnya itu kapan. Nah ini di sini saya menyertakan bagan sejarah perkembangan kurikulum mulai setelah kemerdekaan sampai sekarang, ya itu kurang lebih ada 9 perubahan kurikulum. Nah ini otomatis saya mengambil teori tentang kurikulum secara umum dulu. Nah setelah umum, kemudian nanti di slide, coba slide yang keempat Bapak, keempat atau kelima ya. Nah di sini sudah saya kaitkan dengan pembelajaran bahasa Arab ya. Jadi di tahun 87 itu kurikulum pembelajaran bahasa Arab itu baru dimasukkan dalam kurikulum nasional. Nah, coba lagi slide yang ke-6 Bapak. Nah, itu kan kurikulum di 1975 itu pendekatan pembelajaran bahasa Arab yang digunakan pada kurikulum nasional menggunakan pendekatan struktural. Ya, kemudian di tahun 19 di kurikulum 1994 itu fase pembelajaran bahasa Arab menggunakan pendekatan komunikatif yang mana materinya sudah mengarah kepada tujuan bahasa Arab untuk komunikasi internasional yang digunakan di kurikulum nasional kita. Mungkin cukup itu Bapak. Oke, terima kasih Pak Khairul Huda ya. Iya. Gimana Bu Dr. Umi ini kalau dari tampilan lumayan bagus ini, cukup bagus ini, menarik ya. Saya menggunakan PowerPoint Pak, bukan PowerTech. Oh ya, siap. Saya cukup 7 slide aja. Ya, termasuk suara dan intonasi dari Pak Khairul Huda ini meyakinkan sekali ya. Oke. Bagus ya. Ya masih pakai ejaan lama ya, rencananya apa karena sesuai dengan ejaan itu ya. Iya. Rencananya pakai TC. Iya, sesuai dengan sejarahnya Bu. Tahun itu masih menggunakan rencana. Iya. Mungkin nanti kalau bisa ya Pak Irwan, hanya satu pertemuan ya. Ada beberapa pertemuan. Nah, ini kan satu kali tatap muka istilahnya ya. Kamu ini aja. Kalau bisa pertatap muka ada nggak ya pertatap muka? Kan slide globalnya seluruh materi. Kita kalau contoh pertemuan pertama, pertemuan kedua, gitu, pertemuan ketiga, atau berapa pertemuan lah. Ini globalnya ini seluruh satu semester kalau ini kan. Yang lain juga mungkin seperti itu, beberapa pertemuan dari materi-materi yang akan disampaikan itu apa saja, berapa saja. Ya, jadi mungkin nanti Bapak Ibu output dari kegiatan ini ya kami harapkan kan kita kan sudah berlangsung nih kurang lebih berjalan 4 kali pertemuan ya Bu ya. No, harusnya sudah 8 pertemuan sebenarnya kalau dari surat edaran, tapi ya saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan bahan ya, termasuk mungkin dosen-dosen yang sebelumnya sudah pernah mengajar di mata kuliah yang sama ya. Nanti harapan dari Bu Kaprodi tadi mohon dikirimkan ya bahan ajar sampai ya kalau bisa sih 16 pertemuan, tapi kalau memang belum ada ya mungkin sampai pertemuan terakhir ya yang Bapak Ibu ampu, yang Bapak Ibu ajar ke mahasiswa ya. Ya. Jadi nanti link tadi harapannya semua materi di submit ya Bapak Ibu ya, karena ini biar jadi dokumen dari jurusan ya, dokumen digital lah katakanlah ya, karena memang kan dokumen cetaknya nanti bakal Bapak Ibu gunakan untuk ya untuk melengkapi syarat administrasi ya. Ada lagi Pak Mizan?
Ya, ini baru masuk Ibu Dr. Erlina, ya, sambil menunggu beliau connect, ya, bergabung dengan kita. Mungkin ditampilkan satu lagi materi terkait dengan bahasa Arab, ya. Atau Pak Ahmad Basori, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Dr. Erlina. Saya numpang duduk tempat jendelanya Bu Umi Hijriah ya. Saya menghimbau kepada kawan-kawan, adik-adik terutama yang CLB dan yang junior lah ya, termasuk ASN yang baru. Kalau tadi kan kurikulum ya. Kurikulum itu saya kira jangan terlalu teoritis ya. Sangat penting untuk mengembangkan bahan ajar kurikulum itu, kurikulum bahasa Arab terutama, itu harus digali bagaimana kebutuhan siswa. Terutama kalau untuk konsumsi pengembangan bahan ajar di madrasah, kadang-kadang di materi buku ajar yang sudah tersedia itu dari sisi strukturalisme bahan ajar bahasa Arab itu tidak sistematis ya. Kalau dilihat dari struktural bahan ajar, struktur bahasanya, maka kreativitas guru yang dalam hal ini adalah mahasiswa calon guru harus dibimbing ke arah bagaimana menyusun bahan ajar itu secara sistematis sesuai dengan batang tubuh keilmuan struktur bahasa Arab, terutama tinjauan dan analisis penjelasan tentang struktur bahasanya. Karena kalau kadang-kadang dilihat di materi pertama kok tiba-tiba sudah menggunakan fiil mudhari. Nah, secara struktur mestinya kalau contoh-contoh kalimat di dalam tarkibnya itu harus lebih dulu menggunakan jumlah fi'liyah menggunakan fiil madi. Nah, kalau di contoh di buku bahasa Arab itu sudah tiba-tiba menggunakan fiil mudhari, mestinya guru harus terampil memberikan contoh yang sesuai dengan yang pertama. Artinya yang pertama yang harus dipelajari itu adalah struktur kalimat yang sesuai dengan struktur ilmu bahasa Arab. Maka berilah contoh-contoh kalimat jumlah fi'liyah dengan menggunakan pola fi'il madi, fa'il, minimal, plus maf'ul, plus zorof makan, sifat mausuf, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan teksnya. Nah, jadi tidak bisa kita harus memaksakan siswa harus menguasai langsung dengan mudhari, sementara dia belum mengenal bagaimana jumlah fi'liyah dengan menggunakan fi'il madi. Jadi dilihat dari situnya. Kemudian kalau misalnya di dalam kalimat-kalimat itu misal jumlah ismiyah, tiba-tiba jumlah ismiyahnya kok langsung menggunakan mubtada, muakhar, kemudian khobar muawwal, kemudian khobar yang menggunakan jumlah atau sibu jumlah. Nah, sementara seharusnya siswa itu lebih mengenal dulu jumlah ismiyah dengan mubtada dan khobar yang asli. Mubtada di awal, khobar sesudahnya. Dan menggunakan mubtada khobar yang mufrad. Nah, setelah itu baru berangsur berpindah secara pelan-pelan kepada
Kalau siswa sudah menguasai bagaimana bentuk jumlah ismiyah dalam bentuk yang mufrad tunggal itu, baru pindah ke jumlah bentuk mufrad, bentuk mubtada yang jumlah ismiyah, mubtada yang jumlah fi'liyah, jumlah yang sibhu jumlah, begitu juga yang khabarnya. Nah, jadi begitu. Jadi seorang guru, seorang mahasiswa sebagai calon guru harus diarahkan ke sana, harus dibimbing supaya mereka jeli melihat materi itu. Maka memang mau tidak mau seorang calon guru itu, mahasiswa itu dibimbing untuk bisa menguasai konten, struktur bahasa. Ya. Itu untuk yang mengembangkan materi ya, mengembangkan materi ajar merupakan bagian dari pengembangan kurikulum di sekolah ataupun di madrasah, sama pun begitu untuk mengembangkan kurikulum di perguruan tinggi. Selain itu, kalau dari sisi pengembangan bahan ajar qiraah ya, seorang guru, seorang mahasiswa calon guru juga harus, kalau terutama untuk di perguruan tinggi, S1 misalnya, seorang calon mahasiswa, seorang calon guru, calon dosen juga harus menguasai bagaimana menyesuaikan materi qiraah itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja masing-masing. Misal, sekarang kan alumni PBA ada yang mengajar di S1 PIAUD, ada yang mengajar di S1 manajemen. Seharusnya idealnya materi-materi bahasa Arab di prodi-prodi itu diajarkan sesuai dengan kebutuhan yang masing-masing. Maka inilah wilayah perluasan materi yang dalam mata kuliah Al-Arabiyah li A'radil Khas itu ini. Jadi seorang dosen harus bisa membaca, melihat kebutuhan mahasiswanya. Kalau untuk dosen yang mengajar di prodi-prodi lain, artinya teks-teks itu paling tidak harus mengadopsi istilah-istilah yang ada yang berkaitan dengan ilmu rumpunnya. Kalau mengajar bahasa Arab di MPI, mestinya teks-teks yang digunakan paling tidak mengenalkan istilah-istilah manajemen, istilah-istilah al-idarah, ya, yang berkaitan dengan dunia kerja para mahasiswa MPI setelah mereka menjadi alumni. Kemudian begitu juga kalau mau mengajar bahasa Arab di PIAUD, maka seorang dosen, seorang guru seorang mahasiswa calon guru PIAUD juga harus diperkenalkan dengan materi-materi yang berkaitan dengan anak usia dini, ya, ya, mulai dari bagaimana kegiatan bermain, kegiatan berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas pendidikan PIAUD, bagaimana mengajarkan tata krama, bagaimana mengajarkan disiplin pada anak usia PIAUD dan seterusnya. Kira-kira seperti itu arah pengembangan materi bahan ajar di prodi-prodi yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi tidak bisa harus disamakan. Nah, idealnya seperti itu mengembangkan bahan ajar bahasa Arab itu. Saya kira ini pengantar. Silakan kalau ada yang mau bertanya dari para peserta terkait bagaimana arah pengembangan bahan ajar itu. Sebetulnya banyak kajian, banyak aspek-aspek yang harus dianalisis selain kebutuhan mahasiswa atau peserta didik. Banyak hal lainnya, misalnya konteks ideologi bangsa, konteks keyakinan beragama, kemudian konteks sosial budaya juga harus menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengembangkan bahan ajar. Ya, sehingga bahan ajar kita itu sesuai konteks dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, silakan kalau ada yang perlu ditambahkan oleh para asatizah yang sempat masuk ke ruang Zoom. Mana Ustazah Kumadani dan kawan-kawan mana? Oh ya, silakan. Demikian ya Ustaz Khairul Huda, saya menambahkan.
Terima kasih Bunda. Silakan Ustazah Masito. Gimana? Ya Bu, mohon maaf masih berisik Bu. Sinyalnya hilang-hilang terus. Oh ya. Tapi bisa Masih vaksin Bu. Oh, vaksin. Ya. Sambil menyimak Bu, mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Tadi saya sudah kirim materi mungkin, tapi belum semua karena mau kirim folder tapi belum sempat Bu, masih baru beberapa materi yang saya kirimkan. Ya, baik. Ustazah Alawiyah, silakan. Ada. Ya, silakan Bapak Ibu. Jika ada tanggapan, ini diskusi yang menarik sebenarnya ya, dari Ibu Erlina tadi, pengantar yang sangat menarik. Ya, saya hanya bisa menyimak sih Bu. Apa? Ya, mungkin ini bisa dilanjutkan kayaknya, kan karena minggu depan kita ada pelatihan pembuatan RPS ya. Ini nyambung juga dengan konteks kita pada hari ini ya. Ya, terkait dengan ada pelatihan pembuatan RPS yang sesuai dengan kurikulum KKNI. Jadi nanti minggu depan kita lanjutkan juga ya diskusi kita melalui Zoom meeting ini ya. Jadi Bapak Ibu mohon untuk tetap mengagendakan ya jadwalnya di tanggal 7 dan 8 ya. Oke. Ya, hari Selasa dan hari Rabu ya, Selasa dan Rabu bulan April. Jadi minggu depan nanti kita diskusi lagi terkait dengan pembuatan RPS ya. Mungkin Bu Umi ada tambahan lagi atau ada cukup Bu Erlina? Baik, itu tadi saya menghantarkan bagaimana sebetulnya kalau kita merujuk kepada langkah-langkah pengembangan yang saya sebutkan tadi, kita masih berada dalam langkah pertama, yaitu analisis kebutuhan ya. Jadi dalam analisis kebutuhan itu konteks-konteks tadi yang kita harus pertimbangkan. Bagaimana mengembangkan materi tarkib, bagaimana mengembangkan materi teks bacaan, teks hiwar dalam materi bahasa Arab. Kemudian yang perlu kita pertimbangkan lagi selain konteks itu adalah bagaimana tujuan kurikulum dari setiap mata kuliah atau mata pelajaran yang akan kita sajikan. Dan jangan yang perlu kita pegang juga adalah bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab itu harus dipertimbangkan dalam mengembangkan materi pembelajaran. Misalnya, ketika seorang akan mengembangkan materi ajar, semua materi bahasa Arab, saya contohkan seperti itu. Kan kalau tentang isti'ab, mufrodat, tarkib, tarjamah itu kan melekat di dalamnya. Tapi secara teks itu ada di dalam qiraah dan hiwar. Nah, bagaimana takalum, bagaimana istima, bagaimana tarkib, bagaimana tarjib itu masuk menyatu di dalam situ ya. Nah, jadi yang menjadi potensial mengembangkan materi itu adalah 3 aspek itu. Dari sisi teks itu teks qiraah dan teks hiwar, juga dari sisi struktur itu dari tarkibnya itu harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar mahasiswa, siswanya. Juga yang perlu dikembangkan adalah bagaimana materi itu dikemas oleh dosen, oleh para guru, supaya materi itu memicu, mendorong mahasiswa untuk bisa mencapai tujuan belajar. Tujuan belajar itu kalau dalam pendidikan belajar bahasa Arab meliputi unsur-unsur lughah, anasir al-lughah, baik saud, al-ahruf, mungkin sampai mufrodat, tarkib, insa, muwajjah, insa, dan seterusnya, dan lain-lainnya secara luas.
dalam nas yang lebih luas, lebih lengkap, itu harus dipertimbangkan. Artinya dalam suatu pembelajaran, misalnya saya mengajarkan mata kuliah Maharah Qiraah, tidak mesti bahwa yang saya ajarkan hanya melulu qiraah, tapi dalam pembelajaran saya qiraah juga di dalamnya insert di dalamnya materi juga materi tarkib. Kenapa? Nggak mungkin seorang pengajar qiraah akan meninggalkan struktur. Tidak bisa membaca, mahasiswa tidak bisa membaca, siswa tidak bisa membaca tanpa peran tarkib di dalamnya. Maka secara imersi, secara include, mengajar qiraah juga harus membahas, artinya secara selintas mengulang materi tarkibnya, nahwu dan sorofnya. Karena itu maka materi ajar dalam qiraah bukan melulu hanya membaca teks dan selesai ditinggalkan, tapi harus memperkuat bagaimana penguasaan mahasiswa, penguasaan siswa bidang struktur atau tarkib lughah Arabiyahnya. Kemudian juga tidak hanya melulu qiraah tapi juga memperkuat maharah istima. Nah, maka pengembangan materi juga ada kaitannya bagaimana nanti mengembangkan kegiatan aktivitas belajar di dalam kelas. Maharah istima, kemudian bagaimana takalumnya, meskipun walaupun tidak terlalu dominan ya. Jadi sebetulnya dalam pembelajaran mata kuliah apapun, dalam pembelajaran bahasa Arab itu harus saling memperkuat satu anasir, penguasaan satu anasir lughah dan memperkuat satu maharah lughah dengan maharah lughah yang lainnya. Misal kalau saya mengajarkan maharah qiraah, tidak mesti hanya sekedar qiraah, tapi juga memperkuat penguasaan tarkib, memperkuat maharah istima, memperkuat maharah takalum, juga memperkuat maharah kitabah, karena setelah kegiatan qiraah, siswa harus terlibat dalam proses tanya jawab tentang isi teks, tentang tarkib yang ada di situ. Kemudian mahasiswa juga terlibat, diberikan tugas-tugas tambahan untuk penguasaan isi teks, sehingga dia juga harus melatih maharah kitabahnya dan tarkibnya sekaligus, juga memperkuat kemahiran menerjemahkan. Ya. Maka hal-hal itu juga berkaitan nantinya dengan bagaimana seorang guru, seorang dosen mengembangkan kegiatan aktivitas belajar di kelas. Sehingga tidak ada cerita seorang dosen atau seorang guru bahasa Arab akan kehabisan materi. Sangat-sangat banyak aktivitas yang harus dilakukan di dalam kelas, dalam membimbing mahasiswa dan siswa agar mereka memiliki atau mencapai hasil belajar yang meliputi anasir lughah al-Arabiyah dan maharat al-Arabiyah. Silakan kalau masih ada yang dipertanyakan. Kalau tidak ya bagaimana, tergantung dari keprodi ini. Saya kira cukup itu, cukup atau perlu ada tambahan, atau ada yang perlu didiskusikan, silakan. Kita kembalikan kepada narasumber awal. Saya menambahkan sedikit-sedikit secara praktis. Oke, baik. Diskusi yang menarik ya. Silakan Bu Umi, ada tanggapan lagi atau mungkin kita lanjutkan nanti yang akan datang. Ini kayaknya lumayan, bukan lumayan, ini sangat menarik sekali ya. Kalau sayangnya Bu Erlina tadi datangnya kurang pagi, Bu. Aduh. Terima kasih Ustazah Erlina Ya, sudah pencerahan ya. Ini kalau dari awal tadi ini lebih terarah lagi ya. Tapi alhamdulillah walaupun di akhir saya kira
sudah memberikan masukan-masukan yang berarti bagaimana Bapak Ibu dalam menyusun bahan ajar yang akan datang. Saya kira memang perlu memperhatikan banyak hal gitu ya, bukan hanya sekedar ilmu yang apa namanya notabene secara keilmuan dan sesuai dengan ini masing-masing, tapi juga harus kita kaitkannya dengan konteks kekinian, kemudian konteks ke jurusan, dan juga mungkin lebih kepada aspek aspek mana yang akan diukur, misalnya akan aspek mana yang akan dikembangkan lebih lanjut, apakah dia berupa kontennya atau mungkin lebih ke maharotnya seperti itu kalau dia kebahasaan. Tapi karena ini juga bukan hanya aspek kebahasaan, materinya juga semua mata kuliah gitu ya. Ya sesuaikan aja dengan konteks kekinian, dan tetap harus pada prinsipnya harus mengikuti bagaimana perkembangan zaman. Kalau bisa memang dikaitkan juga dengan pembelajaran bahasa Arabnya, itu yang tidak kalah penting saya kira. Baik Bapak Ibu, memang ketika belajar atau membaca, berbicara tentang bahan ajar ini memang tidak bisa sekilas ya, atau sekilas info, ini hanya informatif saja sifatnya. Nanti lebih lanjut untuk yang akan datang, mungkin nanti kan masih ketemu pada semester-semester yang akan datang. Mohon ya agak lebih disiapkan lebih jauh lah gitu ya bahan ajarnya. Terserah nanti sebagaimana tadi di awal saya paparkan. Jadi boleh memilih bahan ajar dalam bentuk apa saja, silakan. Kalau bisa mungkin kalau mau buat modul itu kan bisa setiap pertemuan dipakai terus itu. Tidak harus setiap mau ngajar baru buat PPT. Kalau Anda sudah punya modulnya tinggal di copy, bisa di-share gitu. Jadi silakan nanti kita share aja lah bahan-bahan yang bisa jadikan rujukan untuk membuat modul atau membuat buku teks. Ya kalau misalnya nanti ada yang bagus, saya kira nanti bisa diangkat, bisa diterbitkan, gitu kan? Bisa dibuat di SBN. Kalau Bapak Ibu nanti mau naik pangkat, bisa dijadikan untuk ya, kumulatifnya. Ada nilai kumulatifnya sangat besar kalau membuat buku. Kalau nggak salah kalau diterbitkan punya SBN itu 20 nilainya. Nah, itu sangat besar itu. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu dari saya. Nanti kita ketemu lagi pada minggu depan, tanggal 7, tanggal 8 itu ada kaitannya dengan ini. Saya kira kalau ini sudah bahan ajarnya, kalau yang akan datang itu malah justru masih kebalik ya, harusnya RPS dulu baru bahan ajar ya. Karena kemarin itu mengikuti jadwal di kampus ya, saya tidak bisa kita milih-milih. Tapi saya kira ya sama saja lah gitu ya, putar balik juga sama saja, tetap berkaitan. Jadi saya harap nanti responnya untuk tetap hadir pada kesempatan yang akan datang pada hari Selasa dan Rabu pada bulan depan ya, bulan April kita akan ada pelatihan penyusunan RPS-nya. Nah ini tolong disiapkan juga RPS-nya Bapak Ibu. Kalau kemarin masih ala kadarnya apa adanya, mohon disesuaikan. Nanti kita kirim aja formnya ya, form RPS yang sesuai yang KKNI. Walaupun sebentar lagi katanya mau berubah kurikulum merdeka, tapi sekarang karena KKNI, udah KKNI saja dulu kita manfaatkan. Pun itu ya Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada masukan, atau mungkin masih ada urun saran? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini, tapi PR-nya masih nih saya kira nih, ya Pak Irwan. Yeah, PR-nya untuk tetap melengkapi bahan ajar ya Bapak Ibu miliki, bukan hanya satu pertemuan, minimal 3 pertemuan deh ya, minimal 3 pertemuan, terus syukur-syukur semua gitu, dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir kan konten sudah punya bahan-bahannya gitu. Ya silakan itu minimal 3 pertemuan atau 3 KD lah gitu ya, kira-kira kalau KD dengan diberikan capaiannya. Gitu, ada capaiannya biar agak seragam tadi sesuai dengan indikator yang harus ada dalam sebuah bahan ajar, ada capaian belajar atau minimal tujuan gitu kan, atau indikator yang harus dicapai setelah proses pembelajaran. Boleh ada evaluasi ya, boleh tidak, kalau mau ada evaluasi juga boleh ya, di akhirnya diberikan tes misalnya. Baik, saya kira itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah ya kita sudah sampai pada akhir acara di kegiatan pelatihan penulisan selama 2 hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan di hari pertama dan di hari kedua itu membawa kebaikan bagi kita semua, yang membawa dan mudah ya, dalam arti menyusun bahan ajar ini menjadi wasilah untuk memudahkan kita menyusun bahan ajar ya. Mungkin sebelum saya tutup, nanti akan saya bagikan link sertifikat ya yang bisa Bapak Ibu unduh ya nanti di grup. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Umi terkait dengan minggu depan ya. Jadi nanti agendanya minggu depan kita direncanakan ada 2 hari lagi ya. Minggu depan terkait dengan RPS ya. Jadi mohon disiapkan bahan RPS-nya, nanti akan kami kirimkan format bakunya ya, sehingga Bapak Ibu bisa sesuaikan ya, sesuai dengan format yang sudah diinginkan oleh fakultas, sehingga nanti kita hasilkan sebuah dokumen RPS yang memang benar-benar sesuai dengan kurikulum KKNI. Baik, akhir kata, marilah sama-sama kita mengucapkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, oke ya, sesi dokumentasi ya untuk keperluan administrasi. Mohon siap dibuka kameranya masing-masing Bapak Ibu. Kalau berkesempatan ini nanti akan kita foto bersama dulu. Oke, panitia siap? Ya. Panitia siap. Silakan di screenshot. Senyum. Oke, terima kasih. Sudah ya? Oh, belum. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk dijaga kesehatannya ya, sama-sama saling menjaga kesehatan ya di era yang belum pasti seperti ini. Yang mudah-mudahan semester depan semua sudah berjalan seperti biasa, karena memang harapan kita semua adalah pembelajaran tatap muka ya. Ya, tapi di luar dari itu semua, mari sama-sama kita berikhtiar untuk menjaga kesehatan sehingga pandemi ini segera berlalu. Ya, kami mewakili panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses selama 2 hari ini, baik itu pelayanan sinyal dan seterusnya masih ada gangguan. Ya, mudah-mudahan minggu depan menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Sama-sama. Ya.